Halo Detikers, apa kabar? Wow, ketemu lagi di Green Talks yang seperti biasa dong. Bareng sama Aryo Astungkoro, kita mau ngebahas sedikit urusan lingkungan. Tapi kali ini kita mau ngangkat sedikit juga tema yang gak kalah menariknya. Kita mau ngobrolin sedikit tentang nature-based solution untuk mendukung bisnis sustainability. Dan kayaknya kalau nggak barengan sama pakar-pakarnya ada yang kurang ya. That's why kita langsung mengundang aja untuk bergabung bersama kita di sini. Sudah bergabung Ibu Elin Sritabah selaku Chief Sustainability Officer dari APP Group. Hai Beli, ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi. Seneng banget bersama Ibu. Hari Canduan ini ya. Bu, kalau bisa tiap hari deh. Karena waktu itu kita sempat ketemu juga di Detik Pagi, terus sempat ngebahas, Bu Helen ini kayaknya kurang nih waktunya kalau cuma 30 menit, kita perlu waktu lebih panjang lagi kesampaian hari ini ya. Ini mumpung lagi ada APP dan juga ada Vale Indonesia. Kita mau nanya dulu ke, coba aku mau ke Ibu dulu aja deh. Bu, kalau dari APP sendiri, apakah kemudian menerapkan juga apa yang tadi sudah menjadi pedoman dari KLHK? Ya, mungkin saya jelaskan APP kita pulp and paper company dan bahan baku kita itu berasal dari hutan tanaman industri. Jelas hutan tanaman industri itu adalah izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tentunya sudah kewajiban suatu perusahaan untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah diatur. Yeah. Dan selain mematuhi aturan, kami juga merasa bahwa memang nature-based solution itu adalah salah satu solusi untuk memitigasi risk terhadap bisnis kami sendiri sebagai bagian dari keberlanjutan. Nah, contoh tadi yang Bu Neti sampaikan bahwa PP 57 2016 tentang pengelolaan lahan gambut. Karena memang sebagian HTI itu berada di lahan gambut dan di 2015 EPP dan di follow dengan 2017 ada kurang lebih 30.000 lebih kita bilang retired. Jadi dari plantation kita kembalikan menjadi natural, jadi mau kembalikan ke alam. Nah, itu salah satu nature-based solution. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tadi banyak hal, memitigasi fire risk. Yang kedua juga memastikan kecukupan air, karena gambut itu adalah landscape yang menyerap air, dan kita memastikan kawasan-kawasan itu terlindungi. Dan secara otomatis juga bisa membantu plantation secara keseluruhan lebih termanage dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi nature-based solution kita tidak bisa pisahkan dengan community. Yeah. Tadi Bu Neti juga udah sampaikan kita ada satu program Desa Makmur Peduli Alam yang mana juga memastikan community di sekitar hutan itu terlibat dan juga inklusif dalam proses operasional. Nah, kita udah reach out sekitar 440 desa dan juga sudah lebih sekitar 30-an desa juga udah masuk ke dalam Proklim, itu juga program dari KLHK. Jadi ada bagaimana kita melibatkan masyarakat juga bisa meningkatkan ekonominya, tetapi sekaligus ikut terlibat dalam perlindungan hutan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Dan tentunya perusahaan punya kewajiban untuk membantu mereka bagaimana mencapai di level tersebut. Oke. Nah, kalau dari komitmennya sendiri, mungkin kita bicara mengenai APP. Komitmennya seperti apa nih untuk kemudian bisa menjalankan nature-based solution gitu ya, untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan? Seperti apa tuh, Bu? EPP sendiri punya Sustainability Roadmap Vision 2030. Jadi kita set satu vision, lalu di bawah SRV 2030 itu ada 3 pilar. Production, forest, dan people. Nah, di production sendiri memang kita mencapai atau menuju ke low carbon product, jadi menurunkan 30%. Dari forest yang tadi, yang karena bahan baku kita dari hutan tanaman industri, ya tentunya kewajiban kita menjalankan sustainable forest management dan juga memproteksi area-area konservasi yang sudah di set aside. Kita ada 600.000 hektar total dengan di dalam supply chain kita. Lalu yang ketiga people, tadi bagaimana melakukan community development, menginclude mereka ke dalam operasional, membantu mereka meningkatkan capacity building, awareness dan sebagainya. Dan people itu juga bukan cuma community tapi ke dalam juga. Bagaimana
workforce di dalam internal organization untuk memastikan keberlanjutan dari bisnis APP. Nah, itu yang menjadi dasar kita melakukan nature based solution tadi di sisi forest khususnya. Ya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh APP itu sebenarnya seluas itu gitu ya, nggak cuma untuk keluar aja, tapi ke dalam juga ada yang dilakukan. Itu yang menarik dari APP. Nah, kalau di APP sendiri, ada nggak sih Bu Eli, manfaat yang dirasakan begitu ya ketika menjalankan si nature based solution ini sendiri? Oh ada, terutama kalau tadi kan hutan tanaman itu kan berhubungan dengan nature banget ya. Jadi kalau tadi saya bilang bukan cuman sama dengan Vale, bukan cuman compliance, tapi kita harus menyadari menjalankan nature based solution ini salah satu risk mitigation. Contoh yang tadi kalau kita kembali ke nature, maksudnya nature based solution konservasi contoh ya. Kita itu kan di situ ada ekosistem sendiri yang sudah secara alami ya. Jadi kita harus mengidentifikasi value-value apa yang harus di-maintain dan itu harus diprotek karena kalau kita merusak ya tentu ekosistemnya terganggu dan something will happen kan, penyakit lah dan sebagainya itu akan menyerang kembali hutan tanaman industri kita. Nah, makanya siklus itu yang harus kita jaga. Di satu sisi tadi benefit dengan community. Kita punya program DMPA dan DMPA itu memperlihatkan sudah sangat signifikan benefitnya. Kejadian 2015 waktu forest fire gitu ya. Pada saat kita mulai memastikan bahwa mereka menyadari dan merubah menjadi sustainable agriculture, meningkatkan capacity building mereka dan juga awareness tadi untuk memastikan bahwa mereka juga akan terdampak kalau mereka tidak ikut menjadi bagian dalam perlindungan hutan ini. Dan otomatis tadi ke bisnisnya ya HTI kita terproteksi. Karena HTI itu adalah bahan baku dari pulp and paper. Jadi sangat krusial gitu kalau kita tidak menjalankan nature based solution gitu. Jadi kita bisa tadi penyakit di alam itu juga ada penyakit kan, pohon bisa di-attack gitu dengan beberapa virus dan sebagainya. Lalu habitat-habitat endangered species kayak harimau Sumatera, gajah, orangutan itu kalau kita tidak menjaga siklusnya, ekosistemnya juga akan terjadi ekosistem yang berubah yang juga menimbulkan masalah yang lain yang bisa membawa risk untuk hutan tanaman industri kita. Nah, hal-hal itu yang kita semua operasional tentunya dengan edukasi ke dalamnya, ke operasional itu sangat penting terus-menerus gitu supaya mereka menyadari bahwa menjalankan operasional dengan juga mempertimbangkan nature based solution, community itu adalah sustainable forest management yang benar. Gitu. Betul. Ya. Bu, tapi kan ketika harus shifting ibaratnya gitu ya dari seperti yang dulu dilakukan sampai dengan ke nature based solution, itu kan pasti tidak mudah tuh Bu. Ada penyesuaian yang harus dilakukan. Tidak hanya untuk dalam tapi di luar juga. Ada nggak sih kesulitan yang kemudian dihadapi oleh APP? Ya, waktu kita 2013 ya, itu transformasi atau komitmen yang besar untuk APP di saat APP memutuskan tidak lagi menggunakan hutan alam sebagai bahan baku di pulp. Jadi kita memastikan hutan tanaman industri yang di-manage secara sustain itu yang akan menopang industri. Nah, pada saat komitmen itu dibuat, tentunya tadi tidak mudah ya. Satu, awareness ke dalam. Kita sampai mengundang third party untuk mendampingi kita melakukan transformasi besar-besar di dalam. Seserius itu ya? Iya, jadi kita memastikan bahwa goals, KPI diturunkan sampai ke level operasional. Tetapi itu juga memang bukan semudah itu ya. Dalam waktu implementasinya banyak hal terjadi, ada ketidaktahuan gitu ya, keterlanjuran gitu yang kita harus melakukan corrective action. Yang pasti memang manajemen sistem yang harus berjalan. Jadi tadi pemahaman policy, kita sesuaikan prosedurnya, monitoring dan evaluasi implementasinya itu yang terus-menerus harus dijalankan sampai sekarang. Dan kita pastikan semua semakin sedikit kan tentunya, namanya mitigasi. Lalu kita mengakses lagi resiko-resiko yang apalagi gitu yang bisa terjadi dan kita harus mitigate dari awal. Karena sosialisasi itu juga harus sustainable ya, harus berlanjutan terus ya. Karena kan employee juga berganti-ganti ya, turnover gitu, jadi ada yang baru, belum lagi rotasi,
berbeda lokasi, berbeda kalau kita bicara sosial, beda provinsi, beda desa aja udah Beda karakter. iya beda karakter. Operasionalnya harus memahami itu, harus bagaimana bisa juga mengengage local community. Pun jenis komunikasi juga pasti beda-beda gitu ya. Betul. Nggak Iya, bisa disamain betul. semua gitu Iya. caranya. Kalau kita lihat, let's say dari APP sendiri gitu ya, dari data yang aku dapatkan, ternyata Desa Binaan APP ini mendapatkan penghargaan program Kampung Iklim untuk kategori lestari dan juga utama dari KLHK. Kita buat tepuk Iya. tangan dulu semuanya. Baik, terima Iya. kasih. Ini boleh ceritain nggak sih Ibu, seperti apa kemudian programnya yang dijalanin sama APP sampai akhirnya dapat penghargaan juga dari KLHK? Iya, DMPA itu kita launch di COP Paris 2015, lalu mulai implementasi 2016. Pada saat implementasi berjalan, ya karena ini CSR yang with the different approach. Jadi kita bukan cuma alokasi dana CSR seperti biasa, tetapi kita memastikan dananya dipakai dengan benar. Community-nya betul-betul melakukan program yang tepat sasaran yang memang sustainable, karena target kita mau mereka mandiri satu saat gitu. Nah, kemudian bersamaan KLHK mengeluarkan program Proklim. Jadi kita melihat bahwa ini sejalan gitu ya, sejalan, lalu kita melihat program-program kita yang sudah melihatkan keberhasilan, ya tentunya pada saat mulai nggak semua langsung sukses kan. Iya, betul. Nah, Butuh transformasi. yang sudah berhasil itu kita pick up, lalu kita juga mau mendorong mereka supaya yang lain ikut terpacu gitu ya. Jadi yang sudah kita lihat sudah cukup melihat indikator yang dibangun oleh KLHK, kita mencoba gitu ya, meregister mereka dan memastikan memacu mereka bahwa harus dapat di level Proklim itu. Karena itu salah satu indikator melihatkan bahwa kita sudah menuju ke sustain gitu ya, meskipun ya tentunya kita tetap harus mendampingi sampai ke proses mandiri. Nah itu kita lakukan awal-awal cuman 2 desa gitu ya yang bisa masuk, lalu kita tahun berikutnya kita mengencourage lagi desa-desa yang ayo dong cepat gitu, kalau 2 bisa yang lain pasti bisa. Sampai terakhir kita 2 menjadi sudah lestari dan sisanya itu ada level-levelnya ya. Total ada 21 sekarang yang iya yang Wow. sudah di acknowledge oleh Proklim bahwa sudah di level standar yang sudah ditetapkan KLHK. Dari 2 ke 21 tuh butuh waktu berapa lama tuh, Bu Elim? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya 3 tahun. Tapi itu bisa memacu mereka gitu ya, karena kami melihat bahwa community ini seperti itu. Kalau lihat contoh yang berhasil tuh akan lebih cepat gitu. Karena kalau dari cuman cerita ya bahwa kamu akan begini tuh susah gitu ya. Iya. Jadi paling bagus memang ada pilot yang bisa mereka lihat bahwa oh bisa gitu. Lalu kita adakan juga cross sharing di antara mereka. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita cuma diceritain doang, kita tuh nggak tahu itu tuh possible apa enggak. Tapi begitu ada Betul. bentuk nyatanya, kita Iya. jadi tahu, oh itu ada, Iya. buktinya bisa nih. Masa kita nggak bisa gitu ya? Betul. Silakan Bu. Iya, sustainability itu adalah keberlanjutan. Jadi sudah kewajiban kami secara bisnis gitu ya, tadi memberikan dampak-dampak positif ya. Tentunya semua harus balance. Dan dalam menjalankan sustainability ini APP tadi sama ya. Jadi kita harus bangga nih sebagai perusahaan Indonesia, kita market di 150 negara. Jadi harus bangga bahwa produk Indonesia itu juga mengadres isu-isu global dan juga menjalankan keberlanjutan, memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial, karena itu sangat krusial ya. Saya rasa bukan cuma produk APP, tetapi mungkin 80% kali semua produk kita berasal dari nature gitu. Kalau kita tarik sampai ujung-ujungnya ya, Yeah. Bu ya. Jadi semua bukan cuman perusahaan, tetapi kita semua gitu ya. Planet kita ini cuman satu gitu ya. Meskipun bulat, tetapi kita juga bulat bukan berarti semua mulus, tetapi kita juga harus lihat di dalamnya itu ada tadi naik up and down, Lika-likunya ya. lika-liku, tetapi kita punya visi. Kita punya goals, tadi punya purpose, bagaimana menjalankan satu bisnis itu lebih bertanggung jawab. Dan sudah saatnya kita semua gitu ya, bukan cuma bisnis, tapi setiap individu yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan planet kita bersama-sama. Betul. Dan nggak cuma dressing ya, APP juga berhasil membuktikan loh. Iya, Kalau misalnya betul. sekarang doable kok dan bisa dilakukan. Betul, dengan segala tantangan tadi yang kita punya visi, kita jalan ke sana, kita tetap harus optimis. And keep sustainable. Jadi Keep tetap akan sustainable. berkelanjutan, tetap akan terus dilanjutkan Iya. sampai dengan nanti ke depannya. Mudah-mudahan ya.